Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita masih membahas pada bagian bab melestarikan nilai lokal melalui cerita rakyat. Di sini kita masuk ke bagian 3, bagian 3 ya. Mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Nah, ini yang pertama membandingkan alur cerita dalam hikayat dan cerpen. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk rangkaian cerita yang utuh. Ya. Alur dalam cerita hikayat ini ada 4, yaitu ada alur maju, alur mundur, alur maju mundur, dan alur berbingkai. Kalau alur maju, ini dia menceritakan dari masa lalu ke masa sekarang. Kalau alur mundur itu sebaliknya, menceritakan dari masa sekarang ke masa lalu. Kalau alur maju mundur, ini dia bolak-balik. Ya, bisa dari masa sekarang kembali lagi ke masa lalu, balik lagi ke masa sekarang, dan seperti itu. Terus ada yang namanya alur berbingkai. Alur berbingkai di situ cerita di dalam cerita lain. Ini adalah contoh alur berbingkai. Di sini contohnya misalkan dalam cerita yang lain pula. Nah, jadi di sini di dalam hikayat Bayan Budiman ada cerita lain lagi. Ya. Contohnya di situ, dalam cerita lain pula, Bayan bercerita mengenai pengorbanan seorang istri. Ya, jadi di dalam hikayat Bayan Budiman menceritakan lagi tentang pengorbanan seorang istri. Jadi pengorbanan seorang istri ini di cerita lain, itu namanya alur berbingkai. Kemudian di sini ada wacana hikayat si miskin. Ya, nanti kalian bisa baca sendiri ini. Hikayat si miskin. Kemudian ini lanjutannya. Terus ini lanjutannya. Dan ini yang ini yang terakhir tadi ya. Jadi ada 4. Nah, ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi kalian baca hikayat si miskin itu, kemudian lanjutkan di sini menceritakan kembali hikayat ke dalam bentuk cerpen. Apa aja hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengubah isi hikayat menjadi cerpen? Yang pertama itu mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia syair ini, menggunakan gaya bahasa yang sesuai, dan tetap mempertahankan nilai-nilai yang tergandung di dalam hikayat. Untuk tugasnya, tadi kan kalian sudah membaca hikayat si miskin. Kemudian analisis nilai-nilai apa aja yang terdapat dalam hikayat tersebut. Misalkan nilai budaya, kutipan teksnya yang mana, nilai budayanya apa, nilai agama apa aja ya. Biasa juga dibuat di buku catatan, foto, dan upload di link yang ibu buat lagi. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar dan terima kasih.